Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara Sarapan Rohani kita pagi hari ini, Jemaat Galang Ningyang Aben Base. Hari ini Rebu 16 Agustus 2023. Sebelum kita akan melanjutkan segala aktivitas kita hari ini yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian, marilah kita mendasari kehidupan kita dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di kesempatan pagi hari ini kami bersyukur atas hari yang indah dan baik Tuhan berikan, dan kami bersyukur atas kesehatan dan kekuatan yang boleh kami terima daripadamu. Kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami, sehingga kami diperkenan melewati kegelapan malam dan memasuki hari Tuhan yang baru hari ini dengan selamat. Semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu pada kami sekalian. Tuhan, sebelum kami akan melanjutkan segala tugas dan aktivitas kami pada hari ini, kami ingin dan rindu mendengarkan firman-Mu untuk kami jadikan pedoman dan pegangan bagi setiap kami yang mendengarkannya dalam menjalani kehidupan hari ini dan di hari-hari ke depan. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu hari ini, supaya dapat kami pahami serta dapat melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Urapi kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya hanya kebenaran-Mu saja yang dapat kami sampaikan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 15 dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Yang kedua dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, bahwa seperti para leluhur kami pun menjalani hidup ini sebagai pendatang dan orang asing. Hidup kami seperti bayangan yang berlalu, dan kami tidak bisa luput dari kematian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema hidup ini sementara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang ada di dunia ini bersifat sementara. Berbicara tentang sementara, erat kaitannya dengan waktu. Begitu juga dengan hidup manusia di dunia. Tidak ada yang dapat hidup selamanya. Akan tetapi ada waktunya bagi semua orang
meninggalkan dunia ini. Entah cepat atau lambat, tak seorang pun yang tahu. Yang terpenting bukan lama atau cepatnya waktu yang dijalani di dunia, melainkan bagaimana menggunakan waktu yang masih ada sebaik mungkin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Alkitab pun mengatakan hal yang berkaitan, bahwa hidup manusia di dunia sama seperti pendatang dan orang asing, seperti bayangan yang berlalu. Sifatnya sementara, di mana akan ada waktunya seseorang pergi atau meninggalkan dunia ini. Kehidupan semacam ini membuat orang khawatir dan hidup dalam ketakutan, sebagaimana yang dialami atau dirasakan oleh umat Israel atau bangsa Israel. Dalam kondisi seperti ini, Daud menemukan cara untuk menenangkan diri, yakni datang kepada Tuhan, sebagaimana doa yang dinaikkan oleh Daud demikian. Engkau tahu, ya Tuhan, bahwa seperti para leluhur kami pun menjalani hidup ini sebagai pendatang dan orang asing. Hidup kami seperti bayangan yang berlalu, dan kami tidak bisa luput dari kematian. Ayat nas kita pagi ini. Kekuatan semacam ini juga disaksikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Yang menguatkan Rasul Paulus adalah sekalipun manusia lahiriahnya merosot, tetapi manusia batiniahnya diperbaharui dari hari ke sehari. Ada kebenaran di sini, yaitu ada manusia lahiriah dan batiniah. Ada yang kelihatan dan tak kelihatan. Manusia lahiriah atau yang kelihatan sifatnya hanya sementara, tetapi manusia batiniah itu kekal, sebab diperbaharui oleh Roh Kudus dari hari ke sehari. Inilah cara Paulus untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dan persoalan hidup dalam kehidupan yang sementara ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau dalam hidup kita hanya terfokus pada apa yang kelihatan, kita akan mudah lemah dan tawar hati. Memang persoalan atau kesulitan yang kita hadapi itu kelihatan, tetapi ada yang tidak kelihatan, yaitu kemuliaan. Rasul Paulus mengalami banyak persoalan atau penderitaan, tapi ia tetap kuat dan tidak tawar hati, karena ia fokus pada apa yang tidak kelihatan, yang bersifat kekal. Tuhan berjanji bahwa di balik penderitaan ada kemuliaan. Ingatlah bahwa ada hal-hal yang kelihatan, tetapi ada pula hal-hal yang tidak kelihatan, yang sifatnya kekal. Dan kekekalan itu memang tidak kelihatan. Maka meski manusia lahiriahnya terus merosot, manusia batiniah Paulus terus diperbaharui dan semakin dikuatkan. Ia yakin bahwa
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Jadi kita jangan hanya sibuk mendandani manusia lahiriah saja, tetapi perhiasan kita haruslah manusia batiniah yang tersembunyi. Itulah yang harus kita benahi, agar manusia batiniah diperbaharui oleh Roh Kudus. Maka kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi. Jangan sampai manusia jasmani kita merosot, manusia batiniah kita juga merosot. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, dalam kehidupan yang sementara ini, tidak ada orang yang terbebas dari berbagai macam kesulitan atau masalah yang dihadapi manusia. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan manusia, baik suka maupun duka, memiliki maksud dan tujuan yang indah. Bagaimana kita merespon atau menjalani hidup dan kehidupan yang seperti ini? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ingatlah bahwa kita memiliki Allah yang sanggup memberi kekuatan kepada umat-Nya dan kepada kita untuk menjalani dan mengatasi setiap masalah atau kesulitan yang ada, agar kita tidak menjadi tawar hati. Meski kita harus melewati kesulitan atau penderitaan, tetaplah kita kuat. Ada kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Syukur dan terima kasih Bapa, pada hari ini setiap kami telah diperkenan untuk mendengarkan dan menerima anugerah berkat dari firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami terima dan diperdengarkan dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami, menjadi pertolongan serta menjadi penentu arah tujuan hidup yang kami jalani hari ini, dan ajar kami untuk selalu rendah hati. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam pemberitaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami mohon kiranya Tuhan mengampuni kami. Berkatilah kami juga kepada saudara-saudara terkasih dimanapun mereka berada, supaya tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat sidang jemaat Galang Ningya yang selalu Tuhan berkati dan kasihani. Hari ini kami akan melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Kiranya Tuhan menolong kami semua, sehingga dapat melakukannya dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan dan dibuatnya berhasil. Bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna, agar sehat seperti sedia kala dan dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami sepelayanan dimanapun kami berada dan Tuhan tempatkan. Kiranya Tuhan Roh Kudus menyertai dan memberkati pelayanan kami, sehingga membawa berkat bagi saudara-saudara terkasih yang kami layani. Kami berdoa buat negara dan bangsa kami Indonesia, di mana besok akan memperingati dan merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2023
yang ke-78 tahun. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah. Berikan mereka kekuatan dan hikmat agar dapat memimpin negara dan bangsa ini dengan baik dan berkeadilan, sehingga terwujud bangsa yang sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan dan segala aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu perenungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya untuk Tuhan, dan selamat menyambut serta memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.